Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mbak. Ya, perkenalkan Mbak, nama saya, Anissa Nursafitri. Saya apoteker di rumah sakit ini. Mohon maaf, ini saya berbicara dengan Mbak siapa ya? Saya Mbak Nita, Mbak. Oh, Mbak Nita. Mbak Nita, apakah ada yang bisa saya bantu ya, Mbak? Begini, Mbak, saya ingin menembus resep dari dokter. Mohon maaf Mbak, sebelumnya resep ini untuk siapa ya, Mbak? Resepnya untuk bapak saya, Mbak. Oh, baik Mbak, silahkan tunggu sebentar ya, saya akan menyiapkan obatnya. Kemudian, obat untuk Bapak Tejo. Silahkan obatnya diambil ya, Mbak. Tapi, mohon maaf sebelumnya, Mbak, untuk mendapatkan keberhasilan pengobatan, untuk obat yang didapatkan dari Bapak Mbak ini, kira-kira apakah Mbak memiliki waktu sekitar 10 menit untuk saya memberikan informasi mengenai obat yang didapatkan oleh Bapak Mbak tersebut? Saya bisa, Mbak. Baik, Mbak, terima kasih. Eee, ada, apa Bapak Tejo ini menerima resep dari Dokter Suti ya, Mbak? Iya, benar, Mbak. Oh, sebelumnya apa saja yang sudah disampaikan Dokter Suti mengenai, obat dari Pak Tejo ini ya, Mbak? Dokter bilang obatnya ada yang untuk menurunkan tekanan darah dan gula darah bapak saya. Baik, untuk selanjutnya apa saja yang dijelaskan oleh Dokter Surti mengenai cara pemakaian obat ini ya, Mbak? Dokter bilang kalau amlodipin dipakai 1 kali sehari, novorapid 3 kali sehari, levemir 1 kali sehari, dan stimuno 1 kali sehari aja, Mbak. Seperti itu, baik. Kemudian apa saja sih yang dijelaskan sama Dokter Surti mengenai hasil yang diharapkan, serta efek samping apa saja yang mungkin terjadi setelah, Bapak Mbak meminum obat ini ya? Dokter cuma bilang kalau amlodipin untuk menurunkan tekanan darah, levemir dan novorapid untuk menurunkan kadar gula darah. Sedangkan efek sampingnya sendiri itu ada ngantuk sama kadar gula darah rendah, sehingga bapak saya bisa lemas. Oke, informasi yang tadi Mbak jelaskan itu sudah benar ya, Mbak. Obat yang didapatkan ini untuk amlodipinnya ini untuk menurunkan tekanan darahnya. Kemudian, obatnya itu diminum 1 kali sehari, 1 tablet. Minum obatnya ini, setiap 24 jam sekali ya, Mbak. Misalnya jam 7 pagi, nanti kemudian besoknya minum jam 7 pagi lagi. Kemudian, diminum 2 jam sesudah makan. Kemudian, obat yang untuk menurunkan kadar gula dalam darahnya ini ada diberikan sama dokternya itu Novorapid dan Levemir. Untuk Novorapidnya itu disuntikan 3 kali sehari, 6 IU, dipakai 15 menit sebelum makan. Kemudian Novorapid digunakan setiap 8 jam, sedangkan Levemir disuntikan 1 kali sehari, dengan dosis yang ditentukan sama dokternya itu 8 IU ya. Sebaiknya ini, untuk penggunaannya itu dilakukan pada malam hari saat mau tidur. Kemudian, untuk Levomirnya itu dipakai setiap 24 jam juga sama seperti, Amlodipin tadi kan, 24 jam juga karena 1 kali sehari. Kemudian, untuk vitamin yang diberikan ini dokter ada memberikan Stimuno, diminum, 1 kali sehari, bisa digunakan 2 jam setelah makan ya, Mbak. Kemudian, jika Bapak Mbak itu merasakan kantuk dan lemas setelah meminum amlodipin dan menggunakan insulin, itu, jangan khawatir Mbak, karena memang efek samping yang terjadi itu, itu efek samping obat tersebut memang seperti itu. Kemudian, Bapak Mbak itu dianjurkan untuk tidak berkendara setelah menggunakan, obat-obatan yang telah diresepkan dokter tadi. Kemudian selalu menyiapkan gula atau permen apabila kadang-kadang merasakan lemas. Untuk mengatasi lemasnya itu jadi dapat makan makanan atau, sesuatu yang manis ya, Mbak. Kemudian, apabila Anda mengalami kesulitan untuk meminum obat amlodipin setiap pukul, 10 malam, Stimuno jam 7 pagi, suntikan, Novorapid jam 5 pagi, jam 1 siang, dan jam 9 malam, dan suntikan Levemir jam 10 malam ya, Mbak?
Tidak, Mbak. Jadi kebetulan bapak saya bisa mengikuti jadwalnya, dan kebetulan sih bapak saya sering bangun 4:30 pagi dan sarapan jam 5 pagi, Mbak. Oh, baik, Mbak. Untuk sebelumnya itu, apakah Bapak Mbak memiliki riwayat alergi ya? Enggak ada, Mbak. Oh, tidak ada ya. Untuk penyimpanan obatnya, amlodipin dan stimuno bisa disimpan di ruangan yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari langsung ya, Mbak. Sedangkan untuk novoravit dan levemirnya ini yang belum dibuka disimpan di lemari es. Namun tidak pada bagian freezernya ya, Mbak. Hanya bagian bawah freezernya saja. Kira-kira itu pada suhu 2-8 derajat lah, Mbak. Setelah penggunaan dapat disimpan pada suhu ruang. Itu dia dapat bertahan selama 28 hari, Mbak. Baik, Mbak. Ya, untuk insulin novorapid dan levemirnya ini kan dalam bentuk pen ya, Mbak. Sebelumnya apakah Bapak Mbak itu sudah pernah menggunakan insulin pen ya? Belum pernah, Mbak. Ini yang pertama kali. Oh, jadi ini untuk yang pertama kalinya menggunakan insulin pen ya, Mbak? Oke. Iya. Jadi karena baru pertama kali Bapaknya memakai insulin pen, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan insulin pen ini. Mohon diperhatikan dengan baik-baik ya, Mbak, agar tidak terjadi kesalahan dalam penyuntikannya. Untuk yang pertama-tama itu kan insulin pennya itu kan dikeluarkan dari penyimpanan. Kan tadi disimpan di lemari es. Kemudian didiamkan terlebih dahulu sekitaran 1 sampai 1,5 jam, Mbak, di suhu biasa. Kemudian insulinnya itu digulung-gulung menggunakan tangan agar sekitaran 10 kali nggak apa-apa, Mbak. Kemudian gerakan pena insulinnya itu ke atas dan ke bawah sekitar 10 kali juga. Itu mengguncangnya jangan terlalu kuat ya, Mbak. Kemudian karena untuk digerakkan ke atas ke bawahnya itu untuk meratakan dosis tersebut. Kemudian dibuka penutupnya dan jarumnya dipasang. Kemudian untuk menentukan besarannya dosis itu dapat diputar tombol pemilihan dosisnya itu sesuai dengan dosis yang tadi diberikan kepada dokter. Pilih pilih di ujung pena sebanyak 1 pen, diklik 1 pen 1 unit terlebih dahulu untuk mengecek insulinnya ini sudah keluar atau belum. Sebelum digunakan itu dipastikan bahwa insulinnya itu dia tidak memiliki gelembung sama sekali. Apabila Mbak, apabila terjadi gelembung udara di pen tersebut, itu Mbaknya dapat ketuk dan tekan tombol untuk mengeluarkan udara yang terdapat atau terjebak di pena tersebut. Setelah itu baru Mbaknya dapat menyetel dosis yang sesuai dengan aturan dokter yang telah dianjurkan. Seperti itu. Apabila penutup jarum dibuka, pada saat penyuntikannya itu setelah jarum dibuka, kemudian pada bagian yang ingin disuntikan itu dioleskan oleskan alkohol swab terlebih dahulu, Mbak. Itu tuh biar daerah sekitarnya itu steril ya, Mbak. Kemudian suntikan pada bagian yang telah direkomendasikan kepada dokter tadi. Dengan sudut itu sekitaran 90 derajat tidak apa-apa. Kemudian tekan bagian suntikannya itu sampai bertanda 0 ya, Mbak. Kemudian ditahan minimal 10 detik. Kemudian baru ditarik perlahan-lahan secara tegak. Untuk penggunaan insulin yang novorapid itu 3 kali sehari, 15 menit sebelum makan. Sedangkan levemir itu dia dipakai pada malam hari sebelum tidur ya, Mbak. Seperti itu. Mbak, kalau misalnya bapak saya lupa minum obat atau pakai insulin, kayak apa ya, Mbak?
Oh, baik. Jika Bapak Mbak itu lupa untuk meminum obat, terutama yang pertama itu obat amlodipin dan stimunonya itu dia bisa diminum pada saat Bapak Mbaknya mengingat, "Oh, saya lupa minum obat," jadi langsung segera diminum tidak apa-apa. Tapi jika Bapak Mbak lupa menyuntikannya, bisa penyuntiknya segera juga pada saat mengingatnya, atau Mbaknya bisa membantu Bapaknya untuk mengingatkan waktu untuk makan obat dengan cara memasang alarm dan mengingatkan Bapak Mbak juga untuk menyuntikkan insulin tersebut. Seperti itu, Mbak. Baik, Mbak. Iya, Mbak. Selain itu, karena Bapak Mbak ini kan dia terkena tekanan darah tinggi dan kadar gulanya tinggi juga ya, Mbak. Makanya bisa diingatkan sama Bapak Mbak juga untuk memperbaiki pola makan, terus dengan mengurangi mengkonsumsi makanan yang terlalu asin atau terlalu manis. Dapat juga mengganti nasi putih dengan nasi merah yang kadar seratnya tinggi dan kadar gulanya rendah. Dapat juga melakukan olahraga kecil, dapat bersepeda atau berlari. Kemudian kalau misalnya Bapak Mbak merokok, bisa dibilangkan kepada Bapak Mbak untuk mengurangi rokoknya seperti itu. Dan tidak memperbolehkan minum minuman beralkohol dan memperbanyak istirahat di rumah seperti itu, Mbak. Baik, Mbak. Kemudian selain itu, Bapak Mbak apakah Mbaknya diberitahu oleh dokter di mana letak penyuntikan insulin ini ya, Mbak? Dokter bilang bisa disuntik di paha, bokong, lengan, dan perut, Mbak. Ya, itu lokasi penyuntikannya sudah benar ya, Mbak. Insulin itu untuk yang obat suntikannya ini dapat disuntik pada bagian perut, kemudian paha, bagian depan ataupun bagian samping, kemudian bokong juga bisa. Oh ya, mohon diingatkan ya Mbak, untuk meminimalkan terjadinya memar atau luka pada lokasi penyuntikan itu dianjurkan lokasi penyuntikannya itu tidak di situ-situ saja sehingga dapat diganti-ganti. Jadi untuk menimbulkan luka memarnya itu semakin kecil seperti itu, Mbak. Kemudian titik penyuntikannya itu diberikan jarak sekitar 2 cm dari penyuntikan sebelumnya, Mbak. Jadi tidak terlalu berdekatan dan tidak di situ-situ saja. Untuk penjelasan mengenai penggunaan insulin pen ini, apakah ada yang belum dimengerti ya, Mbak? Yang Mbak, saya ingin bertanya soal jarumnya. Apakah jarumnya itu harus langsung buang atau masih bisa digunakan lagi ya, Mbak? Oh, baik. Untuk penggunaan jarumnya itu tidak langsung dibuang ya, Mbak. Jadi jarumnya itu masih bisa digunakan lagi asalkan disimpan di tempat yang benar dan telah dibersihkan setelah penggunaannya. Untuk jarumnya itu diganti apabila sudah tumpul. Mbaknya dapat membeli jarumnya saja. Kemudian tidak perlu membeli sekali suntik, tidak perlu langsung membeli jarum yang baru, seperti itu. Begitu juga dengan isinya, isi insulin di dalam insulin pen ini. Mbaknya juga dapat membelinya itu secara terpisah seperti itu, Mbak. Jadi tidak harus membeli satu paket insulin serta jarumnya seperti itu. Oh begitu ya, Mbak. Sepertinya saya Ya, sudah cukup paham mengenai alat ini. ya, baik, Mbak. Eh, kalau Kalau amlodipin dan stimuno itu cara penggunaannya bagaimana ya, Mbak? Apabila saya boleh bertanya. Jadi kalau amlodipin dipakai 1 kali sehari, 1 tablet, dia digunakan 2 jam sesudah makan dan diberikan pada malam hari. Kemudian Baik, kalau stimuno diminum 1 kali sehari dengan pemberian selanjutnya itu 1 hari juga. baik. Ya. Untuk
cara penggunaan insulinnya ini apakah Mbaknya bisa mengulangi cara penggunaannya ya, Mbak? Bisa, Mbak. Jadi yang pertama, insulinnya dikeluarkan dulu dari tempat penyimpanan, yaitu di kulkas. Kemudian ini insulinnya didiamkan beberapa saat, kemudian insulin digulung di antara kedua telapak tangan dan digerakkan dari atas ke bawah. Yang tujuannya untuk meratakan dosisnya. Kemudian ini jarumnya dipasang dan diputar tombolnya ke satu unit, mengecek apakah insulinnya bisa keluar atau tidak. Kemudian harus dipastikan terlebih dahulu apa ada gembung atau tidak dalam insulinnya. Kalau misalnya ada, kita bisa dengan cara mengetuk atau tekan tombol untuk mengeluarkan udaranya sehingga udara dalam insulinnya bisa keluar. Kemudian untuk dosisnya sendiri kita bisa atur sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter, yaitu untuk Novorapid 6 IU sehingga jarumnya harus diarahkan ke angka 6. Dan kalau Levemir 8 IU maka jarumnya harus diarahkan ke angka 8. Untuk insulin Novorapid diberikan 3 kali sehari dengan dosis 6 IU diberikan 15 menit sebelum makan. Dan Levemir diberikan ini pada malam hari sebelum tidur. Kemudian bagian tubuh yang dapat disuntik itu ada lengan, paha, bokong, dan perut. Dan titik penyuntikannya diberi jarak 2 cm dari titik sebelumnya untuk mencegah terjadinya memar atau luka. Kemudian jarumnya bisa disimpan di tempat yang bersih dan dapat digunakan ulang dan dapat diganti jika sudah tumpul. Ya, baik. Saya ulangi lagi ya Mbak, apabila terdapat gelembung udara, itu dapat diketuk dan tekan tombol untuk mengurangi udara. Kemudian penutup jarum dibuka, lalu pegang insulin pen dengan cara digenggam. Dan posisi jari berada pada bagian atas insulin pen. Untuk suntikan ke tubuh dengan arah tegak lurus, kemudian tekan sampai tanda 0 dan tahan selama 10 detik dan tarik perlahan dengan posisi tegak lurus ya, Mbak. Iya, Mbak. Ya, kalau misalnya lupa minum obat dan disuntikan insulin itu bagaimana ya, Mbak, pengatasannya? Kalau lupa minum amlodipin dan stimuno bisa langsung diminum segera setelah ingat. Kalau Novorapid dan Levemir juga begitu. Kalau misalnya ingat langsung disuntik. Seperti itu ya, Mbak. Iya, itu sudah benar ya, Mbak. Kemudian untuk penyimpanan obat dan efek samping yang terjadi pada penggunaan obat ini, apa ya, Mbak? Kalau amlodipin bisa disimpan di ruangan yang sejuk dan ada sinar matahari, sedangkan Novorapid dan Levemir yang belum dibuka disimpan dalam lemari es, tapi tidak di bagian freezer. Hanya di bagian bawah freezer saja. Setelah penggunaan dapat disimpan di suhu ruang dan dapat bertahan sampai 28 hari. Sedangkan efek samping yang bisa terjadi itu ada kantuk dan lemas. Bapak saya dianjurkan jangan berkendara setelah menggunakan amlodipin dan insulin. Dan selalu menyiapkan gula atau coklat atau makanan manis untuk mengatasi lemasnya. Karena disebabkan oleh untuk bapak saya untuk mengubah pola hidup dengan mengurangi konsumsi makanan asin dan manis, mengganti nasi putih dan dengan beras merah, tidak merokok, tidak minum alkohol, dan olahraga kecil setiap harinya. Baik, informasi yang tadi Mbaknya sudah sampaikan kepada saya itu sudah benar ya, Mbak. Mungkin ada lagi yang lain yang bisa saya bantu, Mbak? Sudah cukup, Mbak. Baik, jika obatnya ini sudah hampir habis atau hanya tertinggal sekitar 1 hari pemakaian saja, Bapak Mbak dapat kembali ke dokter lagi untuk pengecekan apakah tekanan darah, dan tekanan kadar gula Bapak Mbak itu sudah membaik atau, bagaimana. Nanti bisa dicek dokter kembali, seperti itu ya, Mbak? Baik, Mbak. Ya, terima kasih ya, Mbak, semoga Bapaknya lekas sembuh. Terima kasih juga, Mbak. Ya, sama-sama, Mbak.